Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albat Suarat dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 4004032462010 atau dengan 3 digit NIM terakhir 010. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah praktikum mesin-mesin listrik dengan tujuan penjelasan yaitu kontrol forward reverse dan pompa air otomatis. Nah, langsung saja kita lanjut pada slide pertama, yaitu tujuan dari pemaparan penjelasan saya mengenai mata kuliah mesin-mesin listrik, yang dimana yang pertama itu memahami fungsi pada rangkaian forward reverse. Dan yang kedua itu mengetahui cara kerja kontrol dari forward reverse dan pompa air otomatis. Dan yang ketiga itu mempelajari skema dan simulasi pada sistem. Dan yang keempat itu meningkatkan keterampilan pada penerapan di industri. Nah, langsung saja kita lanjut untuk penjelasan pada kontrol sistem. Yang dimana kontrol sistem itu yang akan saya jelaskan yaitu eh, pada motor forward reverse atau maju dan mundur yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan di sektor industri yang memerlukan pengaturan arah rotasi motor listrik dalam dua arah, yaitu arah maju dan arah mundur, yang dimana sistem ini memungkinkan perubahan arah rotasi motor secara otomatis dan aman tanpa harus melakukan modifikasi koneksi kabel secara manual. Nah, dengan itu cukup menggunakan tombol atau sistem kontrol. Di dalam penerapannya pada sistem ini itu memanfaatkan dua kontaktor yang beroperasi secara bergantian dengan mekanisme interlock untuk menghindari hubungan singkat atau short circuit, serta dilengkapi dengan thermal overload atau overload relay untuk melindungi motor dari kelebihan beban. Nah, di mana cara ini itu sistem sistem kontrol forward reverse dapat menjadi sebuah alternatif yang efisien, tentunya praktis dan dapat mengoptimalkan kinerja pada mesin industri yang memerlukan gerakan dua arah. Nah, yang dimana penjelasan saya itu mengenai control forward reverse itu rangkaian forward reverse yang dimana sistem pengendali motor listrik itu menggunakan motor tiga fasa dari materi yang saya jelaskan, yang digunakan untuk mengubah arah putaran motor itu maju atau forward dan mundur atau reverse dengan menukar dua urutan fasa. Nah, dari kontrol forward reverse itu memerlukan komponen utama. Yang pertama itu MCB atau MCCB, dan yang kedua itu magnetic contactor. Yang ketiga itu overload relay atau thermal overload, dan yang keempat itu push button, dan yang kelima itu emergency switch, dan yang keenam itu lampu indikator. Nah, di dalam thermal overload itu terdapat auxiliary switch yang digunakan sebagai keamanan pada rangkaian. Nah, di sini itu pada rangkaian ini itu terdapat MCB, yang dimana MCB itu digunakan sebagai pengaman pada sebuah rangkaian atau sebuah sistem yang bekerja yang bekerja untuk mengaliri arus dan tegangan. Nah, dari MCB itu terdapat keamanan ketika beban pada rangkaian atau sistem itu mengalami beban berlebih dan mengalami short circuit. MCB ini akan bekerja untuk memutus sebuah
sistem pada rangkaian yang digunakan. Nah, pada rangkaian Fourier reverse ini ketika terjadi short circuit, maka eh, thermal dari MCB itu akan ke-trigger karena panas yang dihasilkan dari lonjakan atau sirkuit yang short, maka akan memutus semua aliran pada sistem kontrolnya. Nah, di sini juga terdapat magnetic kontaktor yang dimana pada sistem kontrol forward reverse itu menggunakan dua buah kontaktor yang dimana kontaktor K1 itu digunakan untuk berjalannya motor ke kanan atau forward dan K2 digunakan keberjalanannya untuk motor arah mundur atau reverse. Nah, dari magnetic kontaktor ini itu terdapat kontak bantu yang digunakan, yaitu kontak bantu NO dan kontak bantu NC dari kedua kontaktor tersebut. Nah, sekarang kita lanjut kepada overload relay atau thermal overload, yang dimana sebuah komponen untuk keamanan pada rangkaian. Ketika thermal overload ini mendeteksi adanya beban berlebih, maka thermal overload ini akan memutus yang namanya auxiliary switch. Auxiliary switch ini akan terpengaruhi dan menjadikan kontak dari auxiliary switch ini terputus atau open untuk memutus semua aliran arus pada rangkaian kontrolnya. Nah, selanjutnya itu push button. Di sini push button itu menggunakan dua push button yang dimana menggunakan push button satu itu untuk forward dan push button 2 itu untuk reverse, yang berfungsi untuk mengalirkan aliran arus atau tegangan ke dalam kontaktor untuk menghidupkan kontaktornya. Yang kelima itu ada emergency switch. Nah, emergency switch ini juga berfungsi sebagai safety device atau keamanan pada rangkaiannya, yang dimana safety device ini digunakan ketika sebuah rangkaian itu terdapat error. Nah, safety device emergency switch ini bisa langsung digunakan dengan cara menekannya. Maka rangkaian dari sebuah sistem itu akan terputus. Nah, selanjutnya itu pada lampu indikator. Dari lampu indikator ini menandakan sebuah rangkaian itu berjalan atau tidaknya. Nah, ketika lampu indikator ini dipasang untuk indikator motor itu bergerak, itu maka sebagai indikator keberjalanan pada rangkaiannya. Nah, terdapat juga indikator itu dipasang di bagian safety device-nya, yang dimana dipasang di thermal overload atau auxiliary-nya dan emergency switch. Nah, pada rangkaian ini itu ketika arus atau tegangan mengalir pada MCB, nah MCB ini akan mengalirkan arus ke thermal overload atau auxiliary-nya, lalu auxiliary ini akan mengalirkan arus atau tegangan ke emergency switch. Nah, karena ke emergency switch, nah, dari arus dan tegangan dari emergency switch itu akan mengalirkan ke push button stop, yang dimana dari ketiga kontak ini itu dengan prinsip kerja yang sama, yaitu sebagai normally close, yang dimana ketika arus mengalir, maka arus itu akan terus mengalir untuk
menghidupkan sebuah rangkaian sistemnya. Nah, ketika kontak ini terputus, maka semua aliran yang mengalir itu akan terputus, yang dimana terputusnya itu bisa jadi di thermal overload auxiliary-nya, emergensinya, atau push button-nya. Nah, langsung kita lanjut ke kontak bantunya. Kontak bantu NC ini akan mengalirkan arus ke push button on. Nah, yang dimana push button on ini berfungsi untuk mengalirkan arus atau tegangan ketika ke trigger atau terpengaruhi dengan tekanan dari user dengan sistem kerja yaitu secara mekanik. Nah, selanjutnya ketika push button ini ketekan, maka akan mengalirkan arus ke kontaktor K1 untuk mengaktifkan motor itu akan bergerak ke kanan atau forward. Nah, dari kontaktor K1 ini aktif, maka akan terpengaruhi juga lampu indikator aktif. Nah, lampu indikator aktif biasanya ini menggunakan lampu hijau untuk menandakan motor itu bergerak. Nah, dari rangkaian forward ini, kontaktor yang digunakan untuk forward ini itu menggunakan yang namanya kontak bantu NO dan NC, yang dimana kontak bantu NO ini berfungsi sebagai latching atau pengunci dari si kontaktor K1 ini. Nah, ketika push button on dari forward ditekan, maka arus akan mengalir ke K1 dan koil akan aktif. Koil aktif, maka kontak bantu NO ini akan menyala, akan tersambung seperti dengan prinsip kerjanya, yang dimana ketika normally open dari si coil tersebut itu aktif, maka kontak bantu normally open ini akan tersambung. Selanjutnya itu terdapat juga kontak bantu NC, yang dimana dari rangkaian forward reverse ini itu digunakan sebagai pemutus ketika K1 ini aktif, maka K1 kontak bantu NC K1 ini akan terputus untuk menjaga sebuah rangkaian pada forward reverse. Nah, ketika K1 ini tidak dipasangkan atau tidak dimasukkan ke dalam rangkaian, yang terjadi adalah ketika forward ini nyala, maka reverse ini juga akan bisa ke-trigger dengan ditekan. Nah, karena forward dan reverse ini akan menyala secara bersamaan, maka yang terjadi itu akan menyebabkan short circuit, yang dimana kedua dari rangkaian ini untuk dikontrolnya itu akan langsung mengaktifkan motor dengan forward dan reverse. Nah, short circuit itu terjadi pada kontaktornya, yang dimana tersambung secara seri. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita bahas mengenai kenapa terdapat pemutus di antara masukan dari push button antara forward dan reverse. Nah, jadi ketika K1 ini aktif, maka kontak bantu NC dari K1 ini akan terputus. Terputusnya ini untuk keamanan sebuah sistem, yang dimana ketika push button reverse ditekan, maka arus itu akan terputus di kontak bantu NC dari K1. Maka arus itu tidak akan mengalir pada push button dari reverse. Maka yang terjadi ketika ditekan itu tidak akan mempengaruhi pada rangkaian reverse-nya. Nah,
Sebaliknya juga pada kontak bantu K2 di eh, K kontak bantu 2 atau kontak NC itu sama juga prinsip kerjanya seperti dari reverse ini. Nih. Nah, dapat disimpulkan dari rangkaian forward reverse ini, itu motor akan hidup secara bergantian dengan forward atau reverse. Nah, dari kontrol sistemnya, penjelasannya kita lanjut ke kontak mainnya, yang dimana itu terdapat MCB dengan MCB 3 pas, yang dimana disambungkan atau di-wiringkan langsung ke kontaktor dari K1 dan K2. Nah, kontaktor K1 ini itu langsung menyambungkan ke thermal overload untuk keamanan dari rangkaian ini. Nah, thermal overload itu langsung mengalirkan arus kepada motor. Yang dimana pada rangkaian forward itu dari wiringnya, itu output dari kontaktor itu masuk ke dalam pewiringan dari UVW dengan rangkaian RST. Nah, selanjutnya pada kontaktor kedua itu dipasang dari output dari kontaktor 2 dipasang terbalik karena tujuan dari kontaktor K2 ini untuk membalikan putaran pada motor, atau motor itu akan bergerak ke kiri atau mundur atau reverse dengan pembalikan wiring atau pengkabelannya itu seperti TSR, atau bisa juga SRT. Nah, seperti itu. Dari penjelasan control forward reverse untuk rangkaiannya bisa dipahami seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita lanjut pada fungsi utama dari forward reverse-nya. Yang dimana fungsi utama dari rangkaian forward reverse itu adalah untuk mengatur arah putaran motor listrik agar dapat berputar maju atau forward maupun mundur atau reverse. Nah, rangkaian ini itu banyak digunakan pada sistem industri yang membutuhkan dua arah gerak seperti conveyor, lift, crane, dan pintu otomatis. Nah, dari ketiga contoh yang saya tampilkan ini, itu prinsip kerjanya itu hampir sama. Nah, ketika prinsip kerja dari lift itu ketika motor berputar dengan cara forward, maka lift itu akan turun. Nah, ketika reverse itu lift akan naik. Nah, seperti itu untuk pengaplikasiannya dengan sistem kontrol forward reverse. Nah, selanjutnya pada conveyor. Conveyor juga itu ketika forward, maka conveyor itu akan maju. Nah, ketika reverse, itu conveyor akan mundur. Di sini juga terdapat crane. Crane itu seperti prinsip kerja pada lift, yaitu ketika forward itu akan naik dan ketika reverse itu akan turun. Dari pengaplikasiannya di industri sebagai contoh itu seperti tiga contoh yang saya berikan. Nah, selanjutnya itu kita lanjut pada pompa motor otomatis. Nah, pompa motor otomatis itu digunakan untuk pengisian air ke dalam tangki dengan cara otomatis, yang ketika tangki itu sudah dirasa penuh, maka sebuah kontrol akan mematikannya dengan bantuan sensor. Nah,
Di sini itu pompa otomatis itu perangkat yang dirancang untuk bekerja secara otomatis dengan sensor yang dimana digunakan untuk mendeteksi penurunan level air dalam tangki dan secara otomatis untuk menghidupkan atau mematikan pompa sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya di sini itu ada diagram dari kontrol pompa otomatis yang dimana itu terdapat sensor level air atau pelampung yang biasa digunakan itu atau float switch. Nah, dari diagram ini itu yang menjadi critical partnya itu adalah pompa motornya. Nah, ketika pompa motornya ini tidak berjalan, maka sebuah sistem akan lumpuh atau tidak bekerja. Dari kontrol ini itu terdapat sumber masukan ketika pompa air ini itu spesifikasinya menggunakan pompa air 3 pas, itu sumber listriknya yang mengalir itu 3 pas. Nah, ketika pompa air itu 1 pas, maka sumber listrik yang mengalir itu 1 pas. Nah, terdapat juga kontaktor atau relay ini sebagai pengatur untuk eh, pengatur untuk nyala hidupnya pompa air yang dimana kontaktor ini berdampingan dengan sensor level air. Nah, ketika sensor level air ini sudah semisal nih sudah mencapai batas yang ditentukan atau set pointnya, ketika sensor air ini ke-trigger atau terpengaruhi, maka kontaktor ini akan memutus. Terputusnya kontaktor itu akan menyebabkan pompa air itu akan mati atau padam. Padamnya pompa air itu selanjutnya itu tidak ada suplai air yang masuk pada tangki. Dari rangkaian ini itu terdapat juga yang namanya overload relay atau fuse yang dimana sebagai safety device-nya. Nah, ketika terjadi beban berlebih itu pada motor, maka overload ini akan bekerja untuk memutus semua aliran kontrol pada kontrol pompa otomatis. Nah, sistemnya itu sama seperti dengan forward reverse, tapi ini itu eh, prinsip kerjanya itu cuma menghidupkan dan menghidupkan dan mematikan pada pompa airnya. Nah, dari kontrol pompa otomatis dapat disimpulkan pada penggunaan sensor air itu sangat mempengaruhi keberjalanannya sebuah kontrol pada pompa otomatisnya. Nah, ketika sensor level air ini error, maka yang akan terjadi air itu akan meluap. Nah, meluap air itu diakibatkan ketika sensor ini rusak atau sensor ini malfungsi. Nah, mengakibatkan tidak bisa mempengaruhi dari kontaktor atau relaynya untuk memutus dan menghidupkan pompa airnya. Nah, selanjutnya itu pada cara kerjanya, cara kerja kontrol otomatis pompanya, yang dimana di sini itu terdapat minimum dan maksimum batas yang ditentukan. Nah, dari minimum tangkinya, maaf ini dari gambar yang saya berikan itu terbalik ya, harusnya itu maksimum itu terdapat pada atas dan minimum itu terdapat pada bawah. Nah, jadi ini terdapat dua set point yang dimana itu set point pertama itu minimum pada batas airnya. Nah, ketika
batas air itu mencapai batas minimum, maka sensor itu akan mengaktifkan pompa. Nah, pompa itu akan mengalirkan air dan air akan mensuplai tangki tangki penyimpanan pada airnya. Nah, ketika supply itu sudah terpenuhi pada maksimum maksimum batas yang ditentukan, maka sensor itu akan memutus memutus pompa itu agar tidak mensuplai air lagi ke dalam tangki. Nah, pada siklus ini itu terjadi siklus berulang atau eh, siklus berulang atau loop tertutup. Nah, dari cara kerja kontrol otomatis ini itu juga terdapat eh, fungsi dari kontrol otomatisnya, yang mana itu dapat menjaga efisiensi pada energi air untuk mencegah air itu meluap dan melindungi pompa dari kerusakan. Nah, dan juga membantu si pengguna atau usernya itu meringankan pekerjaannya ketika masih menggunakan kontrol pompa manual. Itu apa sih ketika ketika air dalam tangki itu kosong, maka harus menghidupkan dan mematikannya. Selanjutnya, selanjutnya itu pada rangkaian kontrol otomatis pada pompa air. Nah, di sini juga terdapat dua rangkaian, yaitu yang pertama itu pada rangkaian kontrol, yang kedua itu rangkaian mainnya. Nah, di sini kita bahas dulu yang pertama itu pada rangkaian kontrolnya. Rangkaian kontrolnya itu terdapat komponen MCB, emergency overload relay atau auxiliary, push button stop, push button start, dan terdapat juga auto modenya. Nah, terus terdapat kontaktor, coil, dan sensor dari float switch dan pressure switch. Yang dimana sini terdapat MCB satu pasa. Nah, ketika MCB satu pas ini mengalirkan arus atau tegangan masuk ke dalam emergency switch ini dengan prinsip kerja kontak NC itu akan langsung mengalirkan arus atau tegangan ke rangkaian selanjutnya, yang dimana rangkaian selanjutnya itu overload relay atau thermal overloadnya, auxiliary-nya. Nah, auxiliary-nya itu normally close dengan prinsip kerja yang sama seperti emergency. Itu langsung menyalurkan ke push button stop. Yang di sini itu sebelumnya saya meminta maaf karena dari gambar diagram ini itu seharusnya push button stop itu berbentuk kontak NC. Nah, di sini itu terdapat sedikit terputus. Nah, ini sedikit terputus atau uh, kesalahan dalam diagramnya. Nah, intinya itu pada push button stop ini itu prinsip kerjanya itu sama seperti emergency switch, auxiliary itu sama. Dari ketiga kontak ini itu dengan prinsip normally close. Nah, lanjut pada push button. Nah, ketika arus itu mengalir pada push button, maka ketika push button ini ditekan, arus atau tegangan itu akan mengalir pada yang namanya itu auto mode. Nah, auto mode ini atau sebagai penguncinya lah, atau sebagai coil dari pengunci. Nah, atau coil yang aktif terus ketika rangkaian ini berjalan.
Nah, dari sini itu dapat dilihat terdapat kontak bantu yang namanya yang bisa disebut latching. Nah, dari latching sinilah yang memungkinkan dari auto mode ini running secara terus menerus sebelum dimatikan menggunakan atau dipadamkan menggunakan push button stop. Nah, dari strat ini, nah itu akan mengalirkan arus listrik itu ke dalam float switch dan pressure switch. Float switch ini itu akan men-trigger yang dimana itu nanti akan men-trigger keberjalanannya si pompa air dengan bantuan kontaktor. Nah, ketika float switch ini itu NO atau sudah mencapai batas maksimum dalam set point di tangki air, maka float switch ini akan terputus. Nah, terputusnya float switch ini yang sudah saya jelaskan tadi untuk menonaktifkan atau memadamkan si motor pompa motor airnya. Nah, pompa motor air itu kan keberjalanannya itu tersambung dengan si kontaktor. Nah, dari koil kontaktor ini padam, maka motor pompa air itu juga akan padam. Sebaliknya, jika fluid switch ini tersambung, maka koil atau kontaktor ini aktif. Nah, maka akan juga mengaktifkan pada si motornya. Nah, selanjutnya pada kontak main. Nah, di sini itu terdapat MCB 3 pas dan kegunaannya atau prinsip kerjanya itu sama seperti yang sudah saya jelaskan pada awal video tadi. Nah, dari arus yang mengalir pada MCB itu akan masuk ke dalam kontaktor. Nah, output dari kontaktor ini itu akan masuk ke thermal overload. Nah, thermal overload ini akan masuk ke mengalirkan arus ke dalam motor, sistem motornya untuk menghidupkan pompa airnya. Nah, dari rangkaian pompa air otomatis ini itu dapat kita ambil dari sebuah sistemnya, yaitu selama tombol stop itu belum ditekan atau dimatikan, maka rangkaian otomatis ini akan berjalan terus secara terus menerus, yang dimana rangkaian otomatis ini sebagai rangkaian atau sebagai konsep dasar dari loop tertutup. Nah, seperti itu. Selanjutnya akan kita bahas yaitu dari 3 buah pompa air atau 3 macam pompa air. Nah, di sini itu yang pertama yang akan kita bahas itu ada pompa air sentrifugal. Yang dimana pompa air sentrifugal ini itu prinsip kerjanya menghisap air itu dengan cara eh, kipas atau baling-baling kopler atau ya kopler itu akan menghisap air dari dalam yang disalurkan dari sebuah paralon. Nah, paralon ini akan tersentuh air atau termasukkan air. Nah, dihisap melalui yang namanya kopler ini atau keong lah biasa disebut keongnya. Nah, ini akan mentransfer air itu naik atau bisa diaplikasikan untuk sebuah tandon air dari tandon rumah. Nah, dari
si pompa air sentrifugal ini itu biasa disebutnya sebagai sanyo. Biasa orang itu menyebutnya sebagai sanyo dengan prinsip kerja untuk menghisap air dari bawah untuk mentransferkan ke atas atau bisa mentransferkan ke aliran yang diinginkan lah. Dari kerja ini itu berdasarkan sentrifugal karena dinamakan pompa sentrifugal. Nah, selanjutnya itu ada pompa yang namanya itu pompa submersible atau pompa celup atau pompa apung yang biasa digunakan untuk menguras biasanya digunakan untuk menguras kolam kolam renang, terus kolam ikan lah bisa atau sebagainya untuk dengan prinsip kerja yaitu dengan cara pompa ini akan dicelupkan ke dalam air. Bisa juga untuk eh, mengalirkan air dari sumur ke tandon atau penampungan air yang diinginkan. Nah, prinsip kerjanya itu sama dengan pompa-pompa lainnya. Nah, di sini itu terdapat pompa jet pump. Nah, jet pump ini itu lebih tepatnya itu hampir sama dengan pompa sentrifugal. Nah, kalau pompa sentrifugal itu prinsip kerjanya menggunakan sentrifugal dengan kipas koplernya. Nah, dari jet pump ini itu hanya menghisap, langsung menghisap atau gimana ya? Nah, seperti itulah. Fungsi fungsinya itu sama, hampir sama semuanya. Tapi kalau untuk pompa sentrifugal dan jet pump ini itu tidak bisa dicelupkan ke dalam air karena dari prinsip kerjanya atau dari komponen-komponennya itu berbeda. Seperti itu. Oke, dari penjelasan pompa air itu cukup sekian. Nah, langsung saja kita lanjut pada uji coba nih, uji coba pada rangkaian forward reverse-nya pada software Catsimo. Nah, di sini itu saya sudah membuat sebuah rangkaian forward reverse-nya yang dimana penjelasannya itu seperti pada awal video tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita hanya mensimulasikan bagaimana forward reverse itu bekerja agar teman-teman bisa memahami bagaimana konsep dari si forward reverse ini bekerja. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu terdapat MCB untuk mengalirkan arus listrik. Arus listrik ini akan mengalir langsung ke dalam push button on yang dimana eh, di sini itu terdapat kontak-kontak NC dari torque, emergency, eh, terus push button stop dan kontak bantu dari K2. Di sini itu arus akan langsung mengalir. Ketika arus mengalir ke dalam forward, push button forward dan reverse, itu bisa langsung untuk mengalirkan arusnya ke dalam kontaktor dengan menekan pada push buttonnya. Nah, di sini kita coba untuk menghidupkan motor pada gerakan forward, gerakan maju dulu. Nah, yes, itu akan motor akan bergerak ke kanan, maju. Nah, disertai dengan indikator pada lampu berwarna hijau. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, coil ini, kontaktor ini berfungsi aktif secara keseluruhan untuk menghidupkan sebuah motor 3 pas ini. Nah, selanjutnya itu kita ke reverse. Nah, reverse itu kan tidak aktif nih.
tidak aktif karena terputus pada kontak bantu dari K1-nya, kontak NC. Nah, ini terputus. Maka itu akan motor itu tidak akan langsung bisa reverse bekerja, tidak langsung bisa bekerja pada putaran reverse karena terputus pada kontaktor kontak bantu pada K1-nya. Nah, gimana untuk menghidupkan putaran reverse? Yaitu dengan cara menekan tombol stop dulu. Tombol stop dulu untuk mematikan kontak satu, kontaktor satu. Nah, ketika kontaktor satu, maka kontak bantu dari K1 ini akan tertutup. Nah, seperti ini dari simulasinya. Nah, lalu itu kita bisa untuk menghidupkan pada reverse-nya. Nah, dari putaran reverse itu putaran ke kiri atau putaran mundur dengan indikator lampu penanda yaitu sebagai lampu berwarna hijau. Nah, ketika nih reverse ini berjalan, yes, tapi ada beban berlebih pada motor, maka apa yang terjadi? Bisa kita simulasikan untuk menekan pada thermal overload-nya. Nah, thermal overload ini ke trigger atau beban berlebih pada motor, maka si auxiliary ini akan memutus semua rangkaian pada rangkaian kontrolnya. Nah, ini terputus, maka arus itu tidak akan bisa mengalir pada emergency, push button, dan lainnya. Maka akan terputus dan akan menyambungkan untuk lampu trip yang ditandai dengan lampu berwarna biru. Selanjutnya, ketika sudah di maintenance atau diperbaiki, nah bisa dihidupkan kembali. Ini ketika on, forward, kita coba untuk pada penekanan emergency switch-nya. Nah, ketika nih terjadi error pada si motornya atau terjadi amit-amit kecelakaan. Nah, itu bisa langsung untuk menekan tombol emergency atau tombol daruratnya. Ces, menekan maka akan memutuskan semua arus listrik yang tersambung pada emergensinya. Dari sinilah emergency itu berfungsi sebagai pahlawan penyelamat, ditandai dengan lampu indikator berwarna merah. Nah, seperti itu. Untuk merilis pada emergency itu tinggal cara ditekan satu kali saja. Untuk penjelasan dari saya dari uh, rangkaian forward reverse itu sampai di sini, dan materi-materi yang sudah saya jelaskan dari mata kuliah praktikum mesin-mesin listrik dengan rangkaian forward reverse, dengan penjelasan forward reverse, pompa air otomatis, dan contoh-contoh penerapannya. Jika ada kekeliruan dalam menjelaskan atau salah pahaman dalam menjelaskan, saya pribadi meminta maaf dan meminta bantuan kepada teman-teman untuk memberikan saran atau komentar pada kolom komentar yang ada. Nah, di sini saya belajar dan teman-teman juga belajar. Nah, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Muhammad Albert Suarat, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.